selanjutnya, karena waktu ya, teman-teman, saya akan panggilkan orang yang sangat luar biasa, yang menjadi inspirasi saya di bulan ini. Beliau adalah eh, berasal dari Jakarta, kalau salah ya. Jadi kalau salah koreksi ya. Beliau bernama Bapak Agustinus. eh, Agustinus Halim dari Jakarta. Nah, selamat kepada Bapak Agustinus karena pada bulan berkah ini beliau mencapai Vice Manager. Sekali lagi buat teman-teman berikan apresiasinya dengan mengetik angka 8 sebelum beliau memberikan inspirasinya buat kita semua. Oke teman-teman silahkan ketik angka 8 dulu buat uh, inspirasinya yang akan disampaikan oleh Bapak Agustinus. Oke, terima kasih teman-teman. Kepada Bapak Agustinus, kami mempersilahkan waktunya 10 menit. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Masuri. Nih, Pak Masuri ini salah seorang yang fotonya atau videonya sering beredar di mana-mana. Jadi sangat hebat sekali. Siap, siap. Oke, saya akan mulai dan saya akan coba secepatnya aja karena saya yakin juga banyak yang mau dengarkan kisah-kisah yang lain. Jadi begini, saya mulai ini di bulan Desember. Ya tentu saya pertama-tama berterima kasih kepada uh, suara saya sudah cukup jelas sebelum saya Ya, tanyakan. oke Pak Agustinus. Jelas Siap. ya? Oke. Ya, Pertama-tama saya berterima kasih tentunya kepada upline saya yang langsung, Bu Vita ya. Saya kenal Bu Vita itu udah lama, lama banget. Mungkin udah hampir 10 tahun lebih baru ketemu lagi. Nah, cuman memang saya bertemunya agak sedikit terlambat. Saya mulainya di bulan Desember, kalau Bu Vita itu Agustus. Tapi dalam bisnis ini tidak ada yang terlambat. Semua itu bisa melakukan pada saat kapan saja untuk mulai. Nah, selain Bu Vita, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim kita semua, tim saya ya terutama ya, karena saya ini bisa jadi elit, jadi vice manager, kalau bukan karena usaha-usaha teman-teman saya semuanya, itu nggak mungkin bisa terjadi. Dan hebatnya di sistem di sini itu adalah kita bisa menemukan banyak orang baru, banyak teman baru, dan banyak sekali yang bisa membantu kita untuk maju. Ya, oke. Nah, em, saya bergabung di bulan Desember. Pada saat bergabung, kebetulan saya itu memang istilahnya sedang melakukan atau menjalankan bisnis network yang lain. Tapi memang selama perjalanan karir saya hidup di dalam dunia network marketing, saya melihat bahwa network marketing yang paling bagus itu adalah sistem matahari. Karena sistem matahari itu mempunyai konsep jangka panjang dan istilahnya kalau yang biasa bermain MLM binary itu nggak bisa ditembak. Kalau binary itu pasti perkataannya adalah pasang banyak titik, pasang 7 titik minimal atau lebih ya. Kemudian kita main tembak. Nah, nembak itu artinya apa? Nembak itu artinya supaya omsetnya atau bonusnya tambah gede. Tetapi yang terjadi adalah perusahaan juga rugi pada saat yang bersamaan. Jadi itu sebenarnya kenapa kalau saya bilang MLM binary itu tidak akan bisa langgeng karena ada konflik of interest. Artinya gini, si member pengen sebanyak-banyak dapat untung, si perusahaan akan mencoba supaya jangan terlalu banyak untung. Berbeda dengan konsep MLM matahari, di mana si member pengen dapat banyak untung, si perusahaan juga ingin dapat banyak untung. Disitulah terjadi sinergi. Itulah kenapa MLM berbasis matahari itu akan selalu langgeng, ya. Terutama tentunya kalau perusahaannya sudah terbukti. Nah, seperti Swanghor ini sudah terbukti. Itu juga salah satu alasan kenapa saya menjalankan bisnis bisnis Swanghor ini karena ada beberapa alasan dan alasan itu seperti yang Bu Vita sudah tuangkan dalam presentasi. Ya, waktu itu saya ingat banget. Presentasinya itu mengajarkan bahwa kenapa kelebihannya bisnis Swanghor ini ada 7P. Ya, kalau saya ringkas gampangnya adalah produk. Nah, produk itu kenapa? Karena produknya ini terjamin sudah 39 tahun, yaitu Ganoderma. Mereka fokus banget mulai dari pengembangbiakan apa namanya penanaman bibitnya sampai pada hasil produksi. Akhirnya artinya dari hilir ke hulu mereka punya. Itu udah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh perusahaan MLM matahari lainnya. Kalau yang lain tuh biasanya
Mereka hanya mengambil dari pabrik lain, lalu mendistribusikan kepada member-membernya. Kalau di Songhor enggak. Mereka punya kontrol. Jadi mereka bisa mengontrol kualitasnya, mengontrol harganya. Jadi ini suatu perusahaan yang sangat solid, apalagi sudah 39 tahun, 38 tahun ya. Nah, yang kedua tentu adalah selain produknya yang sangat bagus, itu adalah harga. Harganya ini sangat terjangkau. Dan terima kasih dengan Bu Vita yang telah mengenalkan produk kopinya ini, ya, sehingga sekarang luar biasa sekali viralnya ya, luar biasa sekali. Nah, produk kopi ini pun tadinya waktu saya diperkenalkan, saya pikir, wah ini kopi kopi herbal nih, jangan-jangan rasanya nggak enak. Namanya herbal ya. Karena saya dulu pernah coba kopi apa namanya kopi ginseng kalau nggak salah ya waktu itu rasanya nggak enak, ada bau-baunya gitu loh. Setelah saya coba, saya kaget, saya bilang, Bu Vita, ini sih kayak Indo Cafe rasanya, nggak ada rasa-rasa yang lain gitu ya. Nah, akhirnya saya coba, tentu segala sesuatu tuh harus kita coba dulu, kita nikmatin dan kita rasakan. Kenapa? Karena kita harus percaya sama produknya dulu. Nah, singkat cerita, setelah saya coba, yang saya rasakan adalah tidur lebih enak, kemudian apa namanya, saya nggak gampang capek. Ya, itu saya rasakan banget itu loh. Walaupun biasanya saya mudah capek, ini saya nggak gampang capek. Jadi dari situ saya mulai kenalkan dengan rekan-rekan bisnis saya yang lainnya. Jadi mulai dari sana lalu berkembang dengan cepat. Padahal waktu itu saya belum menganjak banyak teman-teman ya, baru beberapa teman. Seperti di sini mungkin ada yang namanya ada Bu Yuli, ada Bu Andriani, ada Bu Deti ya. Dari sana mereka mulai berkembang. Akhirnya sekarang saya menemukan banyak sekali teman-teman yang sama-sama satu tujuan. Saya lanjut ya, selain produk, dari harga, kemudian adalah dari cara menjalankannya atau promosinya. Promosinya ini untuk kopi juara ini, itu sebenarnya sudah banyak cara. Tapi kita menggunakan konsep, kalau nggak 111, 317. Ya. Nah, untuk mereka yang ingin tahu konsep ini, nah itu ada sesinya lagi, yaitu khusus. Jadi untuk mereka yang sudah bergabung, ingin fokus di bisnis ini, ada sesi tertentu dan juga bisa tanyakan kepada upline masing-masing. Nah, satu hal yang saya suka, kenapa saya bergabung juga dalam grup Indo 1. Pertama gini, grup Indo 1 ini seperti Negara Kesatuan Indonesia. Banyak grup di bawahnya, Yes, saling yes, yes. berbeda-beda, tapi kita bekerja sama, ya. Betul. Dan Ya, kita tidak saling menjelekkan grup yang lain ya. Masing-masing leader itu betul. punya kelebihan masing-masing, punya gaya masing-masing. Ya, kalau Bersinergi ya Pak Agus. betul bersinergi, betul. Seperti kemarin saya dengarkan Pak Tirta. Pak Tirta itu orangnya sangat ceria, sangat apa namanya, gampang bergaul, suka bercanda, humoris gitu ya. Kemudian Ya, ada betul. Pak Cipto. Pak Cipto dari Medan ya. Dia sangat terstruktur seperti seorang leader Ya. marketing gitu ya. Kemudian ada Dokter Yanti, seperti layaknya seorang dokter, sangat menguasai produknya dan berbagi. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan tiap leader itu dan saling membagikan. Itulah kenapa saya suka di grup ini. Karena kita tidak saling menjelekan. Masing-masing sudah punya upline kok. Semuanya Oh, sama. Ya, kalau betul. menurut saya begitu. Nah, kadang suka ada tim yang mengatakan begini, Pak, upline saya atau sponsor saya tidak aktif. Lalu bagaimana kalau demikian? Saya bilang cari upline di atasnya yang aktif, upline terdekat yang aktif. Karena pasti akan ada satu upline aktif Anda yang akan membantu. Karena di sini adalah mau kedalaman sampai 1.000 pun kita bantu siapapun yang mau aktif. Ya, jadi di sini Betul sekali. grup Indo 1 itu salah satu alasan juga kenapa saya memilih di sini. Ya, kita saling bekerja sama. Ya, tentu tiap grup punya cara masing-masing, tapi secara utamanya hampir sama. Strateginya kita pun hampir sama semuanya ya. Hanya cara Oke Pak Agustinus. mengaktifasikannya. Oke, 1 menit mungkin terakhir Pak Agustinus. 1 menit Ya, terakhir. satu Oke, menit 1 menit terakhir. terakhir. Ya, apa tips dan bagaimana Pak Agustinus menjalankan sehingga di bulan ini mencapai uh, manajer. Monggo, 1 menit terakhir. Ya. Oke, pertama adalah percaya. Kita harus percaya pada diri sendiri, percaya pada upline kita yang aktif ya, yang akan selalu membantu dan membantu kita sukses. Tidak ada upline yang ingin kitanya eh,
turun ya, malah mereka ingin kita naik. Itu salah satunya. Dan tentu percaya pada tim kita. Karena tim kita juga kita harapkan mereka maju. Itu yang pertama, percaya. Kedua, fokus. Fokus pada tujuan. Kalau kita punya banyak sekali bisnis, tidak akan bisa fokus. Dan itu tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Fokus ini ada hubungan dengan yang ketiga, yaitu komitmen. Komitmen pada bisnis ini. Ya, komitmen membantu tim. Jadi di sini saya tekankan, bantu tim Anda masing-masing ya. Karena tanpa adanya tim, Anda tuh bukan siapa-siapa. Ya, dan selalu apa namanya ini positif. Dan ini saya rasa semua leader akan sama. Kita harus selalu positif, positif terhadap apapun juga, dari situasi apapun juga. Positif kalau kita menghadapin istilahnya ya tanda kutip nih member-member yang agak sedikit rewel atau komplain ya, kita harus bisa merubah supaya mereka lebih positif lagi. Dan yang terakhir adalah percayalah dengan hukum yang namanya tebar tuai. Hukum ini di semua agama ada, ya. Jadi kalau kita menanamkan yang baik, maka hasilnya akan baik juga. Dan kalau kita membantu tim kita dengan tulus, maka yang tulus pun akan datang pada kita. Itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan sebagai penutup ya. Kalau nggak kepanjangan kalau nggak saya ngomong. Demikian Pak Masuri. Mudah-mudahan membantu Terima teman-teman kasih Pak semuanya. Agustinus atas waktunya luar biasa.